Bu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Walaupun dalam posisi libur ya Bu ya, Iya. kondisi libur itu kan Ibu tetap semangat di dalam pendampingan individu 2 ini. Ada beberapa hal fokus dalam pendampingan individu ini. Yang pertama yaitu diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang keempat, mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah yang nanti akan kita laksanakan. Oke, yang pertama mungkin kita ke refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah, gitu ya. Jadi, bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Ibu jalani? Kepala sekolah dan juga rekan sejawat itu sangat memberikan support terhadap program ini Pak, karena program ini sendiri selain bisa meningkatkan kompetensi saya secara pribadi, tetapi diharapkan dengan program ini dapat membawa perubahan positif bagi sekolah secara keseluruhan. Ya, selanjutnya Ibu, bagaimana dengan bentuk dukungan yang mereka berikan ke Ibu, gitu kan? Baik itu kepala sekolah maupun juga rekan sejawat, mereka selalu mendukung dengan memberikan saya support Pak, bahwa saya pasti bisa melalui setiap tahap dalam CGP ini. Kemudian support yang lainnya juga, mereka selalu memberi saya ruang untuk mensosialisasikan ilmu yang saya peroleh dari PGP. Apa sih yang sudah Ibu pelajari pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Ya, yang sudah saya pelajari pada modul 1.1, saya akhirnya paham bagaimana proses menuntun yang benar. Ternyata proses menuntun seorang guru itu tidak hanya seperti itu saja, tetapi banyak proses yang harus dilalui. Salah satunya itu adalah dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Kemudian pada modul 1.2 saya memahami bahwa ternyata nilai-nilai guru penggerak itu dapat memperkuat peran guru penggerak di lingkungan sekolah. Selanjutnya untuk modul 1.3 saya akhirnya mengetahui bagaimana seharusnya merumuskan visi, yaitu salah satunya bisa dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana kita bisa mengamati, menggali potensi yang dimiliki siswa atau juga sekolah, kemudian kita merumuskan prakarsa perubahan yang kita jabarkan melalui tahapan bagja. Terhadap siswa gitu ya, di kelas, dan bagaimana tanggapan atau respon siswa terhadap perubahan yang dilakukan? Saya sih melihat siswa sangat senang dengan perubahan yang saya lakukan Pak. Mereka terlihat antusias ketika saya meminta mereka untuk melakukan sesuatu hal, mereka dengan sigap melaksanakannya. Yang selanjutnya, untuk rencana merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi yang tadi sudah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa di sekolah ini sudah ada komunitas praktisi nih, gitu kan? Rencananya seperti apa Bu? Ya, kebetulan di tahun besok saya itu insya Allah memegang kelas 4, di mana akan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, ketika saya berada di posisi wali kelas yang menerapkan kurikulum merdeka, maka saya mempunyai ruang yang lebih gitu, untuk memposisikan diri atau menerapkan apa yang sudah disampaikan saya pelajari di PGP ini. Tentunya dengan saya menerapkan kurikulum merdeka ini di proyeknya dan hal-hal yang lainnya bisa dipantau atau juga dilihat oleh rekan guru yang lain dan bisa dijadikan pembelajaran bagi mereka begitu. Kemudian mungkin ketika saya melakukan sesuatu, saya juga akan meminta bantuan pada guru-guru yang lain untuk ikut memonitoring pekerjaan siswa, dan itu mudah-mudahan bisa menggugah. Mulai gitu kan, komunitas praktisi yang Ibu lakukan itu di lingkungan sekolah di sini seperti apa? Ya, saya awalnya berdiskusi dengan guru yang saya anggap mudah untuk saya ajak bicara gitu.
Tapi kan yang pasti itu kan kemarin saya guru kelas 5 ya Pak ya. Nah kelas 5 yang rombel yang satunya saya terus saya juga melihat mengamati guru yang mana lagi nih yang lebih mudah. Diawali dengan guru yang mudah dulu. Setelah itu saya berencana untuk mengembangkan, untuk meraih guru yang memang agak sulit untuk saya ajak gitu. Dengan semakin banyak guru yang terlibat, yang sulit tersebut pasti akan tergugah Pak. Rencana yang Ibu lakukan gitu untuk pengembangan komunitas praktisi ketika sudah dibentuk. Saya ingin mengembangkannya, mempertahankannya, kemudian membawa perubahan positif bagi sekolah. Karena itu adalah tujuan akhir dari komunitas ini. Karena target utama kita adalah peserta didik, mau dibawa kemana peserta didik itu, jangan sampai ketika mereka keluar dari kelas atau keluar dari sekolah tidak memiliki bekal apapun. Karena yang saya rasakan, yang saya tahu, ketika saya menjelaskan hanya dalam waktu hitungan detik mereka sudah mengerti. Jadi saya tidak berharap seperti itu. Saya ingin pesan-pesan yang menempel, karakter yang menempel pada diri peserta didik ketika sudah keluar dari sekolah. Gitu, rencana tindak lanjut Ibu ke depan itu apa Bu? Setelah pendampingan ini dan nanti sebentar lagi kita akan mengikuti lokakarya Ibu. Yang pasti begini Pak, kita hari ini akan merumuskan visi yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Karena memang kebetulan visi sekolah juga sudah sangat lama tidak diganti, kalau tidak salah itu tahun 2014 atau 2013 itu diganti. Karena saya melihat targetnya itu 2017. Kan sebelumnya ya, biasanya 5 tahun sekali gitu. Nah, saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan kepada kepala sekolah dan juga guru-guru. Visi yang kita rancang pada hari ini kita evaluasi kembali apakah memungkinkan dijadikan sebagai visi sekolah. Oke. Nah, terus yang terakhir nih Bu, nah apa nih dalam pendampingan seperti ini, pendampingan hidup Ibu seperti ini, apa yang harus saya perbaiki gitu ya? Dalam untuk perbaikan pendampingan hidup berikutnya, apa namanya, ya pastilah ya, yang namanya orang itu kan masih ada peran sendiri situ. Sejauh yang saya rasakan sampai pendampingan 2 kali ini, saya merasa cukup nyaman dengan pendampingan yang Bapak lakukan, ya maksudnya kepada saya hari ini gitu. Dan semua yang sudah dipelajari saya, Bapak tanyakan juga, kemudian ya pokoknya pendampingan hari ini sudah cukup baik bagi saya. Ya kan Ibu juga menyampaikan untuk rencana ke depannya seperti apa gitu kan ya, di rencana ke depan itu salah satunya adalah Ibu untuk menerapkan visi dan misi tersebut gitu. Dan harapan saya nanti ke depannya terjadi perubahan sesuai dengan harapan-harapan kita, sesuai dengan program dari Guru Penggerak. Mungkin itu saja Ibu untuk pendampingan individu kali ini. Tetap semangat. Oh iya, jangan lupa juga Ibu untuk mengupload lembar kerja nanti setelah lembar kerja untuk yang Ibu upload di LMS ya, dari mulai lembar kerja dari Bapak Kepala Sekolah, lembar kerja dari rekan sejawat, lembar kerja dari siswa, lembar kerja dari Ibu juga, dan lembar referensinya. Itu ada yang ditanyakan? Cukup sih Pak. Cukup. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Setelah ini ayo kita lanjutkan untuk diskusi dengan Baik Pak. Saya makanya masih tetap di sini ya? Di sini saja Pak. Saya persiapkan segala sesuatunya. Terima kasih. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Meliuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Meliuk itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
bahwasanya kita diberikan kesehatan dan diberikan kenikmatan, sehingga pada hari ini dalam kegiatan pendampingan individual dengan CGP Ibu Sumaya SPD bisa terlaksana. Baik, Bapak dan Ibu, izin perkenalkan nama saya Sandi, saya dari SMK Negeri 4 Kuningan. Kebetulan saya mengajar pelatihan di Ibu Sumaya yang sampai hari ini untuk bidang gizi sekolah. Jadi pada dasarnya tujuan diskusi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau misi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nanti saya di sini sebagai moderator, yang selanjutnya untuk mengarahkannya nanti langsung dengan Ibu Sumaya. Mungkin untuk pembukaannya seperti itu kepada Ibu semuanya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu yang telah diberikan khususnya kepada saya dalam menjalankan diskusi pada kesempatan hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa diskusi hari ini berkaitan dengan penyusunan visi sekolah untuk mewujudkan murid di masa yang akan datang. Nah, di depan ini saya sudah membuat kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi di stiker ini, kemudian akan datang ke sini. Gitu. Nah, dalam sebuah visi itu adalah harapan cita-cita. Ketika kita mengajar, tentu kita itu mengharapkan siswa yang kita ajar itu memiliki karakter seperti apa. Kita tidak mungkin mengajar hanya menyampaikan ilmu atau materi saja kepada mereka, tetapi ada tujuan khusus yang ingin kita capai buat mereka. Itulah yang disebut dengan visi. Nah, pada kesempatan hari ini saya diberi mandat untuk menyusun visi sekolah yang sebelumnya sudah kita ketahui bersama bahwa visi sekolah kita itu adalah unggul dalam mutu, bersaing dalam prestasi, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah visi kita. Nah, kita akan coba mengevaluasi visi kita tersebut dan kita akan coba apakah visi yang selama ini kita gaungkan sudah berpihak pada murid atau belum. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan sticky note ini. Di sini adalah 6 kalimat rumpang. Kita membuktikan murid yang seperti apa? Apakah yang kreatif, yang mandiri, yang berjiwa sosial, atau yang seperti apa? Kemudian kita percaya bahwa murid adalah apa? Misalnya karakter yang unik, mempunyai potensi yang harus kita kembangkan, dan yang lainnya. Jika sudah, boleh langsung ditempel untuk masing-masing. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Ini sudah lengkap untuk kalimat rumpangnya, cita-cita untuk murid. Nah, di sini saya sudah membaca beberapa yang sudah diisi oleh Bapak Ibu. Dari beberapa yang sudah diisi ini, maka dapat saya simpulkan bahwa kita memimpikan murid yang mempunyai karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Mengapa saya menyimpulkan seperti itu? Karena yang saya lihat di sini ada mandiri, kemudian ada kreatif, kemudian ada cerdas, kemudian juga ada inovatif dan yang lainnya. Itu mewakili karakter sebagai profil pelajar Pancasila. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak yang mempunyai potensi. Kemudian harapan bangsa. Ya, betul sekali. Murid adalah harapan bangsa karena mempunyai potensi dan pendidikan yang berbeda. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan komunikasi dengan orang tua. Itu tanpa adanya komunikasi dan kerjasama dengan orang tua, kita tidak bisa berhasil
kita dan Mandiri Sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat untuk menggapai cita-cita. Itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah Bapak Ibu tulis dalam